أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فالحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا والصلاة والسلام على رسوله ونبيه المصطفى وآله الأطهار الأتقياء وأصحابه الأخيار النجباء. Ana nuqtah tahtal ba. Saya adalah titik di bawah ba. Itu yang insyaallah kita akan bahas. Di mana hadis ini diriwayatkan bukan hanya di buku-buku Ahlul Bait, tapi bahkan di kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah pun hadis ini termasuk warid. Di An-Nabhani, di Ibn Al-Alusi meriwayatkan, di Yanabi'ul Mawaddah, kitab Yanabi'ul Mawaddah karya Al-Hanafi, disebutkan hadis yang dikenal, penjelasan bahwasannya seluruh kitab samawi yang dikatakan ada 104 kitab, dan bahkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, kitab suci, seluruh rahasia kitab suci ada dalam Al-Quran. Seluruh Al-Quran ada dalam surat Al-Fatihah, sehingga diagungkan dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Quran itu sendiri, Atainaka as-sab'ul mathani wal Quranul azim. Surat Al-Fatihah menghimpun makna dan hakikat seluruh Al-Quran dan seluruh kitab suci dalam Al-Fatihah. Dan rahasia kandungan Al-Fatihah terhimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim, yang mana terangkai dan tersusun dari 19 huruf, yang dalam surat Al-Mudaththir disinggung wa 'alaiha 19, ada mukjizat angka 19 di sini yang pembahasannya luar biasa dan banyak ulama dan buku telah menulisnya. Dan rahasia Bismillahirrahmanirrahim berada dalam huruf ba. Dan rahasia ba berada dalam titik di bawah ba. Dan kata Sayyidina Ali, ana nuqtah tahtal ba. Saya adalah titik di bawah ba. Itu yang kita akan perjelas insyaallah. Sekelumit permukaan dari apa yang dimaksud oleh Amirul Mukminin, maka kita perlu memahami huruf. Dan kita perlu memahami insyaallah di malam ini sekelumit mengenai rahasia huruf ba. Karena di sini ada kandungan Al-Quran dan rahasianya, nektarnya, sarinya, dan apalagi dan juga dalam titiknya. Ketika Sayyidina Ali mengatakan saya adalah titik di bawah ba, bukan sambaran, bukan untuk pujaan. Setelah tahu seluruh kutub samawiyah dan Al-Quran ada dalam Al-Fatihah, Al-Fatihah dalam Bismillah, dan Bismillah ada dalam ba, dan ba ada dalam titik di bawah ba. Ini sebenarnya Amirul Mukminin mengajarkan kepada kita semua umat suatu ilmu yang mengembalikan isyarat dan kode akan kembalinya segala pada penjelasan yang sebegitu singkat ini, aku adalah titik di bawah ba, adalah menjelaskan ilmu kuantum yang mana ahli fisikawan dan ilmuwan baru nyampai di abad ini. Tapi Sayyidina Ali menjelaskan dalam riwayat yang dalam kitab-kitab tersebut disebutkan Ibn Abbas habis Isya duduk bersama Imam Ali sampai masuk waktu subuh hanya menjelaskan soal rahasia huruf ba. Dan beliau pun dikenal dengan perkataannya, kalau kalian mau aku bisa tuliskan 80 tunggangan keledai atau kuda yang penuh lembaran tentang huruf ba. Jadi beliau mengisyaratkan kepada suatu ilmu yang jika diketahui menjadi jelaslah segala. Kuantum dengan makna apa? Ketika melihat sesuatu eksistensi, suatu hal wujud, kita mengetahui secara jelas dari mana asal-asalnya. Kembali ke asal. Dan begitulah kalimat. Sebagai contoh,
manusia, kita semua. Kita ini ada di mana? Dalam raga. Kita semua kalau mau dikembali sebelum balik, masa balik dan masa kecil, masa bayi, masa pertumbuhan sampai besar, semua ini semua kembali kepada satu titik, yaitu dari suatu mani. Kuantum kita itu adalah itu, air setetes yang menjadikan kita menjadi sebesar ini. Di balik titik itu ada dunia energi yang membentuk, menghasilkan kita dari makanan yang dikonsumsi, segala yang hadir dari satu. Ini adalah alam itu yang terbagi kepada mujmal dan tafsil. Kepada yang itu intisari, segala sesuatu itu ada sarinya, ada intisarinya, dan itu bisa dijelaskan, dan sains bisa menemukan. Melihat semut dilihat, melihat bahkan dedaunan atau tumbuhan bisa dilihat bagaimana dia berbentuk seperti itu dan melahirkan warna-warna, dan semua itu semua bisa dikaji. Nah, di dalam hal ini Amirul Mukminin ingin menjelaskan akan suatu hal yang luar biasa mengenai alam semesta, alam diri dan alam syariat sekaligus, dengan suatu huruf, yaitu bahwasannya dirinya adalah titik di bawah ba. Namun bagaimana? Di dunia teks, dunia seluruh ayat suci, bahkan Syekh Al-Kabir Ibn Arabi pernah menjelaskan hal ini, bahwa ayat itu, Al-Quran dan kitab-kitab suci, kita berkomunikasi dengan hadirnya keterampilan al-bayan yang dia karuniakan oleh Allah, dan hadirnya kitab suci dengan baik kalimat lafal yang kita ucapkan maupun kitab Al-Quran. Ketika saya sebut, yang hadir di benak antum bukan huruf-huruf. Antum tidak mengeja sekarang alif lam qaf ra alif nun, antum tidak mengeja. Ketika saya ketuk kitab, antum tidak mengeja kaf ta alif dan ba, tidak. Yang hadir ke benak antum semua ini gambaran kitab suci itu, yaitu Al-Quran. Itu dalam lafal. Begitupun dalam tulisan. Ketika ayat dibaca, yang hadir ke antum maknanya dan pengaruhnya dan kedahsyatan rangkaiannya yang mempunyai keajaiban. Ketika kitab suci itu dibaca, fastami'u, maka harus didengarkan. Gak beradab kalau orang gak mendengarkan, karena dia mau membawa makna, jangan bawa penghalang dengan mendengarkan yang lain. Misalkan, begitupun juga dalam teksnya, ayat-ayat itu tersusun dari kalimat atau kata-kata dalam bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Indonesia tersusun dari kata-kata. Kata-kata kembali ke huruf-huruf yang terangkai. Jadi di situ ada kuantumnya dalam ilmu tasyri', dalam ilmu itu sendiri. Disitulah intisarinya, di dalam setiap huruf dan bagaimana dia terangkai. Ada disiplin ilmunya itu. Kata Amirul Mukminin, al-ilmu nuqtah, di antara riwayat lainnya. Ilmu itu adalah satu titik. Al-ilmu nuqtah, satu titik. Katharahal jahilun, tapi diperbanyak sama orang-orang yang jahil. Karena semestinya itu mengetahui kembali ke situ. Kita ma'ad nanti di hari akhir, kembali. Jadi di kuantum ayat-ayat suci ini, segala yang terangkai mempunyai rahasia, semua itu kembali. Makanya kembali Imam Ali dalam hadis tersebut, dan hadis yang menjelaskan bahwasannya semua yang ada dalam kitab suci ada dalam Al-Quran, dan yang ada dalam Al-Quran ada dalam Al-Fatihah, dan yang ada dalam Al-Fatihah ada dalam Basmalah, dan yang ada dalam Basmalah ada dalam Ba, dan aku adalah, itu hadis ma'ruf. Tapi Sayyidina Ali di sini menambahkan suatu isyarah yang luar biasa. Ana nuqta tahtal ba, aku adalah titik di bawah ba itu. Sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai ba.
sekelumit. Satu, kita lihat faktanya. Tidakkah kita berpikir betapa luar biasanya bahwasannya dalam Al-Quran setiap mulai membaca surat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Fatihah Bismillah adalah termasuk ayat, umum maupun khusus sepakat soal ini. Dalam yang lainnya ketika mau dibaca perlu baca Bismillah, ya kan? Dalam Al-Quran ada 114 surat. Ya, semua itu dimulai dengan huruf ba. Bahkan ada satu surat yang tidak dianjurkan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, yaitu surat Taubah. Tamam? Surat Taubah dimulai dengan huruf apa? Bara'ah, dengan huruf ba. Ini adalah sebuah rahasia dan dijelaskan. Ba itu, wahai ikhwan dan akhwat, ba itu sebenarnya adalah alif yang berbaring. Dalam huruf abjad ada 28 huruf, dimulai dengan alif dan diakhiri dengan ya. Itu kalau dalam abtath ada dua metode, abjad ataupun abtath. Alif ba ta tha dan alif ba jim dal yang menjadi seperti A B C D, dipakai juga di barat A B C D. Tapi alif ba ini dimanapun, bahkan di bahasa Inggris memulai dengan alif ba A B. Alif ba ta tha terus sampai ya, ada 28. Tapi ba untuk memulai. Dimulainya semua itu selalu dengan huruf alif. Tapi Al-Quran memulai dengan ba. Insya Allah menjadi jelas di sini mengapa. Di sinilah ada rahasia al-walaya. Alif itu melambangkan yang hadirnya. Untuk membahas alif ada postingan saya rahasia alif. Insya Allah antum bisa rujuk di situ lebih agak menjelaskan. Judulnya channel Habib Syahdu, judulnya rahasia alif. Untuk menjelaskan mengenai alif ini membutuhkan waktu yang luar biasa, banyak, tapi sangat penting. Tapi dengan ba ini kita masuk dengannya. Al-Quran memulai dengan huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika segala yang tercipta, kalau kita mau gambarkan, ketika menulis huruf alif yang melambangkan al-wahdaniyah dan juga angka 1 berbentuk seperti bentuk itu, satu itu semua dimulainya dengan sebuah titik, tak, baru dia berbentuk. Di alam awal, ketika awal tercipta, sebelum ada ruang, sebelum ada masa, sebelum ada waktu, Rasulullah bersabda, ana wa ali kuntu nuran. Kami kuntu ana wa ali nuran baina yadayillah. Sebagian riwayat 14 abad sebelum terciptanya Nabi Adam, sebagian riwayat ribuan tahun, sebagian riwayat 2000 tahun. Di masa alamul anwar, di alam alamun nur itu, ketika Allah Azza wa Jalla, yang mana bahkan menurut sains itu alam semesta ini tahu hadir sebelumnya ada energi gelap dan ada energi materi. Sebelum hadir, sebelum terbentuk ruang dan waktu, belum ada spesies, belum ada jenis, belum ada gunung, belum ada manusia, belum ada hewan, belum ada tumbuhan, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada planet, belum ada matahari, belum ada segala, belum ada galaksi, tata surya, belum ada. Di alam yang mana cahaya belum ada spesies. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Yang Maha Pengasih pertama yang diajarkan, mengajarkan Al-Qur'an. Inilah masa hadirnya huruf-huruf itu yang berbentuk di alam cahaya. Ketika beliau sudah hadir, yaitu Sayyidul Wujud Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Allazi khalaqakum, ayat yang biasa dibacakan saat ada pernikahan, yang zahirnya bermakna Nabi Adam dan Siti Hawa, tapi ayat ini mempunyai bentangan dan makna yang jauh lebih dalam, menciptakan tentang awal. Allazi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, baru wa khalaqa wa ja'ala minha zaujaha. Dari khalaqa dan kemudian ja'ala, menjadikan darinya Allah menciptakan nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Allah adalah cahaya. Cahaya itu menghadirkan cahaya Sayyidil Wujud, yang mana sudah jelas bagi kita semua baik dalam hadis
maupun dalam sains pun ini bisa dibuktikan. Cahaya yang telah melahirkan, menciptakan cahaya, yaitu Habibullah, khairu khalqillah. Kemudian dia mencipta zaujaha, dampingannya, pasangannya. Lalu di alam cipta terciptalah 2 demi 2, dari 2 ke 4, dari 4 ke 8, dari 8 ke 16. Begitulah sunnah di alam cipta. Yang tunggal adalah Allah, Al-Fardus Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di masa jenjang dari masa cahaya, kemudian terbentuklah semua cahaya dan terciptalah, hadirlah asma, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Semua, bahkan Nabi Adam saat di masa awal itu diperlihatkan singgasana langit dan membaca anbiya, membaca la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Aliyun amirul mu'minin waliyullah. Di masa sana alif telah terbentuk. Alif telah terbentuk. Dan dengan aliflah alam ini hadir. Sehingga laulaka lama khalaqtul aflaq. Poin yang penting yang kadang orang lupa, bahwasannya alam ini dicipta dari jiwa. Yang membentuk Allah menciptakan. Bahkan dari masa Nabi Idris, bahkan kaum barat, kaum saintis mengakui tahu. Orang-orang yang ikut Hermeneutical, yaitu Nabi Allah Idris, mengetahui bahwasannya all is mind, the universe is mental. Alam ini jiwa, punya jiwa. Semua yang ada itu punya jiwa, berjiwa dan tercipta dari satu jiwa, min nafsin wahidah. Kalau orang ada yang masih keberatan kalau dibilang alam semesta tercipta dari Nur Muhammad, yakni dari jiwa yang satu, terus tanya kepadanya, terus maunya tercipta dari apa? Dari materi aja, materi yang nggak berjiwa gitu. Tesis antitesis melahirkan santesis. Terus tesis dan antitesisnya ini nggak berjiwa. Santesisnya ini nggak punya jiwa. Katakan Big Bang, apa yang menjadikan Big Bang itu dari jiwa ataukah bukan? Energi, apapun itu, masa yang sebelum kuantumnya titik di bawah bak ini apa? Energi, lalu dia berjiwa atau tidak? Al-Quran mengatakan jiwa. Jadi alam ini dari jiwa, terhadir dari jiwa. Kalau masih ada yang memperdebatkan dan repot orang muslim bahwasannya ini semua dari Sayyidul Wujud Rasulullah, maka perlu ditanyakan lagi. Kalau dia keberatan, lalu dari apa? Kalau dia sebutkan apapun itu tapi gak berjiwa, siapa? Apa? Ketika dia sebutkan itu apa energi, berarti Anda lebih menghargai energi apapun itu makhluk Allah ketimbang Sayyidul Wujud Muhammadun Rasulullah. Bagaimana mungkin orang bisa keberatan? Karena pemahaman untuk pemahaman manusia itu sekedar diwujud yang ragawi, yang hadir dalam sejarah di suatu masa tertentu dan berangsur sehingga 63 tahun lalu seakan tidak pernah ada sebelumnya dan tidak pernah hadir setelahnya. Kita semua, jangankan Nabi, pernah hadir di alamul dzar, di alamul arwah, di alamul anwar, kuantum kita sampai sana, dan kita akan tetap hadir bahkan setelah kita meninggalkan dunia ini. Jangankan Rasulullah dan a'immah, kita aja wujud kita, untuk lebih jelas lagi, wujud kita ini ketika kita gambarkan manusia seakan yang tergambar ragawi ini aja hadir dalam sekilas dalam suatu sejarah di alam semesta ini, padahal tidak. Kita, wujud kita mempunyai gradasi, badan kita berubah hari demi hari, tapi kita juga mempunyai tipe ekstensi wujud yang berbeda. Dari kita yang seperti ini, antum, di belakang antum ini ada segala yang terlihat, sampai di langit mungkin bentuknya seperti bintang. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Bentuk kita itu bintang. Wan najmi idza hawa. Itu berhubungan dengan wujud kita masing-masing. Kita mempunyai ekstensi raga, kalau mau minjem kata raga, yang lain, dan jiwa itu besar dan hadir yang banyak ini dari jiwa yang satu. Al-ilmu nuqta katsaraha al-jahilun. Jadi wujud antum ini kalau kata bahasa Amirul Mukminin, atahsabu annaka jurmun saghir wa fikan tawal alamul akbar. Itu kalian mengira bahwasanya kalian suatu wujud manusia makhluk yang insignifikan, yang tidak begitu berarti, padahal dalam diri kalian terbentang alam yang terbesar. Karena jiwa kita itu sampai yang terbesar. Kita ini dihadirkan, diberi perangkat, akal, hati dan lain-lainnya adalah untuk mengenal dan mendekat dan menyatu
dengan la ilaha illallah dan mengenal suatu zat yang tidak mungkin dikenal, mustahil diketahui zatnya kecuali dengan asma'nya. Dan asma' itu bukan berbentuk huruf yang terangkai saja. Dia pengenalannya adalah huruf-huruf dan kata yang terangkai. Al-isim Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi itu asma', nama itu punya hakikat, punya makna yang nyata, yang real. Ketika itu disebut, hadir maknanya itu. Sehingga kita mendekat dengan isimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah masa alif itu hadir ba. Dan ba itu adalah alif yang berbaring istilahnya. Al-alif al-ma'tuf. Alif yang ma'tuf. Dan alif adalah huruf yang hadir di semua huruf. Makanya kalau dalam hijaiyah semua diawali dengan al, tapi hurufnya pun pakai ba, ta, sa, ada alifnya, hejaannya, tulisannya bentuk gini. Tapi dalam heja realnya, batinnya ada alifnya. Bo, po, semua ada alifnya. Sah walala. Jim alifnya ada dianya, lebih batin lagi. Mim ada dianya. Nun ada alif yang hadir di belakangnya. Jadi alif itu al-qawim, yang hadir dan yang memberdirikan semua di dunia huruf maupun dunia eksistensi. Alif ini yang dari Ar-Rasul, dia membentang, membentuk. Hadirlah ba. Dan ba selain hadir di seluruh surat Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan hadir di ayat pertama, yaitu dalam Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ba itu kalau para ahli lughat bisa memberikan makna 13 makna ba. Di antaranya al-ilsaq, yang mendamping. Bi Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ada juga maknanya al-isti'anah. Ada 13 maknanya. Apapun itu bisa menjadi satu dalam ba, dalam pengaruh ba. Billah menjadi kata penyambung sumpah. Itu adalah fungsi-fungsi ba, pendamping. Ketika tidak ada titik itu, maka tidak terbedakanlah, tidak menjadi istimewalah antara al-abdu dengan al-ma'bud. Yang menyembah dan yang disembah. Titik ini luar biasa fungsinya. Tidak mau membahas soal perdebatan titik, katanya setelah Al-Quran turun dan lain-lainnya. Bagaimanapun Al-Quran yang ada ini yang bertitik dan kita bisa baca hadirnya ilmu titik, itu sudah tidak perlu kita bahas, antum kaji semua. Yang jelas Al-Quran yang sampai saat sekarang yang terjaga huruf-huruf bahasa Arab itu sudah bertitik. Pembahasan bagaimana sama Abul Mas'ud atau sama siapakah, bahkan dalam riwayat Amirul Mukminin sendiri yang memasuki titik, yakni ada jenjang masanya. Kenapa kok dari awal, kenapa kok baru terungkap, itu adalah suatu masalah yang mana insya Allah kita bisa selesai membahasnya. Yang jelas dengannya manusia, bahasa Arab itu menjadi jelas dengan hadirnya titik-titik tersebut. Dan dalam titik ba itu, dengan hadirnya titik itu, maka dia menjadi jelas bahwasannya itu bukan, itu adalah penopang alif. Di alam semesta, dalam ayat Al-Quran disebutkan surah Al-Anbiya ayat 30 bahwasannya annas samawat wal ard kanata ratqan fafataqnahuma. Langit dan bumi dahulu itu satu, fafataqnahuma, kami bentangkan. Jadi tata surya ini semua adalah satu kesatuan. Semua yang ada dalam planet, galaksi dan bahkan bumi ini, bumi adalah satu. Awal berawal dari satu titik, bahkan alam as-samawat wal ard, bukan hanya bumi. Kana taratkan fafataqnahuma, sehingga menjadi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ini awal alam semesta. Begitupun juga bumi, dalam riwayat dari Imam Muhammad Al-Baqir dinyatakan bahwasannya ketika Allah menciptakan bumi itu seakan awal dari setetes air. Ingat, titik seperti titik air.
lalu dia menggembung menjadi suatu planet. Saintis, setiap segala sesuatu itu punya yang diistilahkan dengan golden ratio, rasio emasnya. Ketika dicari di mana titik itu, ini penemuan sains. Titik itu harus dicari di sisi 1168 dan ditemukan itu adalah Ka'bah. Karenanya dalam Al-Quran dinyatakan awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata huda wa mubarakan lil alamin. Jadi titik pusat senter bumi itu adalah Makkah, yang mana di titik Bakkah, Ka'bah, di titiknya itu adalah Bakkah. Di situ mulainya bumi ini dikatakan rumah pertama yang Allah ciptakan. Kalau mufassirin bilang rumah ibadah pertama dan lain-lain, tidak jelas ayat dan sains nyatu di sini. Rumah pertama itu adalah Ka'bah dan punya sifat hudan wa mubarakan lil alamin, petunjuk dan berkah bagi alam semesta. Sehingga ketika Allah mengutus nabinya yang telah diciptakan sebagai sosok jiwa pertama di alam cahaya, Allah mengutus sang nabi haruslah di suatu tempat yang mana pertama dicipta juga, yaitu Ka'bah, yang mana punya kriteria dan sifat yang sama, yaitu petunjuk dan mubarak untuk alam semesta. Maka ia lahir di sana mubarakan lil alamin. Satu, Rasul rahmatan lil alamin. Hadirlah sang alif. Lalu ketika sang titik harus lahir, maka dia harus lahir di dalamnya. Aliun Amirul Mukminin alaihi afdhalus salatu wassalam. Itu dalam wujud ekstensial. Sebelum wujud syariah, sebelum beliau diangkat, dia telah lahir di dalam Ka'bah karena dia adalah titiknya ba. Ba adalah alif yang hadir. Lalu hadirlah titiknya, yaitu Sayyidul Wujud, yang menghadirkan alif itu kemudian ba, dan hadirlah titiknya, hadir di dalam Ka'bah, lahir di dalam Ka'bah, Syahidul Mihrab. Tuh melihat hubungannya. Jauh hari sebelum Ghadir, Allah telah menunjukkan kehendaknya, di mana ada azamah. Bi'azamatika ya Allah, binubuwatika ya Muhammad, biwalayatika ya Ali. Yang mana telah Allah tunjukkan dari awal dia lahir, ketika fisiknya lahir. Ketika nurnya orang gak ada yang nyampai, maka beliau sampaikan ke awal masa, ana nuqtah tahtal ba, di bawah ba. Ba-nya siapa? Ba-nya adalah kembali ke alif, sang Sayyidul Wujud. Karena dalam huruf ba sendiri hadirlah alif. Ba dalam tulisan seperti ini dan bertitik di bawahnya, tapi alifnya hadir dalam nutq. Di batinnya itu alif setelah ba. Setelah walayah itu mengantarkan kepada nubuwah, kepada al-alif. Ba tulisannya gini kalau dalam hija. Jadi bismillah di ba-nya itu sudah menghadirkan alif. Jadi isim Allah di situ gak ada terangkat. As-sir al-mustauda'i fiha. Insyaallah yang paham. Di situ ada rahasia yang maknun. Sehingga bismillahirrahmanirrahim dengan ba mencakup dia, tercakup semua. Bahkan ketika jadi dalam bentuk huruf hijaiyah ini ada yang bentuknya sama tapi terbedakan dengan titik. Contoh, insyaallah rahasianya bisa terungkap, semakin terungkap nanti, khususan para asatidz, para ilmuwan di sini insyaallah bisa mendapatkan manfaat yang akan berkembang insyaallah ya Rabb. Ada huruf-huruf yang berbentuk sama tapi dibedakan dengan titik. Sin, shin, fa, qaf, ha, jim, kha. Berbeda. Begitupun ba, ta, dan sa. Tapi kita lihat dalam bismillahirrahmanirrahim, huruf keduanya yang hadir adalah nun, dan ketiganya menyatu dua titik itu dalam ya. Sehingga ketika orang mau memanggil sesuatu atau apapun, memanggilnya dengan huruf apa ketika dua titik ini hadir? Dengan apa kita memanggil? Dengan huruf apa? Ana perjelas.
dalam Bismillahirrahmanirrahim yang merangkum seluruh kitab samawi dan merangkum seluruh Al-Fatihah, hadir 3 huruf yang bertitik, yaitu ba dalam awal huruf Bismillahirrahman, nun adalah huruf titik kedua, Ar-Rahim, ya adalah huruf bertitik ketiga. Nun menjadi di awal surat, khusus di surat Al-Qalam, Bismillahirrahmanirrahim, nun wal qalami wa ma yasturun. Ketika titik itu di atas, itu adalah lambang Sayyidul Wujud Muhammadun Rasulullah. Dalam riwayat dari Imam Jawad, nama Nabi yang tersebut dalam Al-Quran ada 5, Ahmad, Muhammad, Al-Abd, Rasulullah julukannya, dan Nun. Ada yang nyebut Yasin, ada nyebut Nun. Nun yang mana awal kata cahaya diawali dengan hurufnya, yaitu Nur. Jadi Nun Sayyidul Wujud, ketika titik itu berada di atas. Amirul Mukminin makanya tidak menyebut titik yang lain, tapi sebagai pengantar semua itu dan menjadi kutub. Sehingga dia adalah ba dengan titik yang di bawah. Hadir huruf titik kedua dengan nun, dan lalu ketiga ya. Kedua-duanya hadir dalam satu huruf di bawah, menjadi huruf yang dijadikan untuk pemanggilan. Ya Allah, ya fulan, ya fulan. Semua panggilan dipanggil juga dengan huruf itu. Ya Muhammadu, ya Ali, ya Aliyu, ya Muhammad, terhimpun di sana. Ketika mereka menyatu dalam Al-Fatihah, lihat lagi dalam Al-Fatihah, huruf pertama dimulai dengan huruf, lihat indahnya, dengan ba. Huruf terakhir adalah huruf apa? Nun. Waladhdallin, nun. Jadi bin. Makanya dalam bahasa Arab, antum lihat ini. Sekarang anak mata rantainya. Di masa awal cahaya ana wa Ali min syajaratin wahidah. Riwayat lain, aku dan Ali min syajaratin min nurin, dari satu cahaya. Ini membentang menjadi dalam ilmu alam semesta adanya neutron, adanya proton, yang segala keluar dari mereka, hadirnya mereka berdua. Segala, bahkan yang atom, kuantumnya itu ada neutron, ada proton. Semua dari kita yang berjiwa mempunyai wujud yang berbeda-beda. Apalagi khususnya yang mana kehadiran ragam segala itu, segala alam yang ada dalam alam semesta berawal dari mereka, itu mempunyai kehadiran yang selalu bersama. Ketika kita menyebut ya Allah, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Imam Ar-Rahmah, ya Amiral Mukminin, itu tidak membutuhkan proses untuk datang dan menolong dan apa, tidak, karena hadir dalam setiap segala yang ada dalam diri, dalam luar, dalam segala. Karena semua, bahkan saintis mau meneliti segala sampai ke neutron dan proton. Ya Muhammadu, ya Ali, ya Aliyu, ya Muhammad. Ini adalah fakta. Ini adalah kenyataan yang tak bisa dipungkiri, karena ayat-ayat suci jelas-jelas menyatakan dan menyiratkan. Begitupun apa yang ada dalam alam semesta. Hanya saja manusia ribut dengan nama-nama, tidak mengetahui betapa itu adalah kehadiran yang luar biasa, menjadi kesaksian dan menjadi pengantar dan menjadi tanda-tanda yang terbesar. Jadi dalam dunia syariat dan ilmu pengetahuan, ia hadir dalam ba, sebagaimana dalam kenyataan ia hadir dalam bentuk Ka'bah dan apa yang ada di dalamnya, Ar-Rasul dan Amirul Mukminin. Dan juga dari alam awal dia telah hadir bersama, selalu bersama. Yang satu dengan kenabian dan wahyu, yang satu adalah dengan kepemimpinan. Sehingga sepanjang masa yang boleh diberi julukan Amirul Mukminin adalah Ali bin Abi Thalib faqat, tidak bahkan a'immah lainnya. Imam Zainal Abidin ketika dipanggil, ditegur, yang memanggilnya tidak, itu khusus untuk kakekku Ali bin Abi Thalib. Bahkan imam tidak ada yang berani, tidak ada yang mau dipanggil dengan kata-kata Amirul Mukminin, karena ia sepanjang masa sebagaimana Ar-Rasul Khatamun Nabiyyin, Sayyidil Awwalin wal Akhirin. Ali adalah Amirul Mukminin, Sayyidil Awsiya.
ya'subuddin qaidil ghurril muhajjalin. Untuk sepanjang masa dia adalah Amirul Mukminin, karena dalam segala ragam di alam semesta maupun di alam syariat, mereka berdua adalah bapak dari semuanya. Karenanya kata bapak, perhatikan, karenanya kata bapak dalam bahasa Arab apa? Disebut bagaimana? Ab. Ab. Alif dan ba. Lalu kata keturunan bagaimana? Bin, ibn. Huruf pertama surat Fatihah dengan huruf akhir surat Fatihah, ibn. Keturunan Bani dengan 3 huruf yang hadir dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bani, ba, nun dan ya. Jadi ketika ana wa Ali abawai hadhil ummah, aku dan Ali adalah bapak umat ini. Di hari persaudaraan yang dipersaudarakan oleh Nabi adalah Ali, akhui, dan dia adalah bapak dari umat ini, dan itu dengan ketawadhuan, karena sebenarnya mereka berdua adalah bapak di alam cipta, yakni ciptaan dari nur pertama hadirlah nur kedua, lalu segala sesuatu itu hadir karena mereka. Karenanya hadir mereka dalam segala. Karenanya ketika kita mengucap ya Muhammadu ya Ali, itu hadir kehadiran mereka yang telah membantu selama ini semua di alam cipta, di alam diri, itu ada menyambut. Jadi di malam ini dan setelah malam ini kita insya Allah memahami keagungan mereka dan bagaimana al-walayah itu bukan saat Nabi ngangkat man kuntu maula, itu penjelasan dengan nasnya man kuntu maula fa aliyun maula, bukan nanti kalau aku tidak ada pemimpin kalian adalah Ali, tidak, karena dari awal masa, dari semenjak mereka berada dalam wujud cahayanya, mereka adalah pemimpin di alam ciptaan Allah, yang mana Allah telah firmankan inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan aku jadikan pemimpin di muka bumi. Wabtaghu minhul wasilah. Allah tidak ada yang sampai, Allah tidak berbentuk, Allah tidak berbilang, Allah tidak bisa diraba, Allah tidak bisa dikenali zatnya. Namun ada para pemimpin yang mana jiwa yang diciptakannya dari cahayanya, dari ruh Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ruh Allah mempunyai arti. Dan itulah mereka. Jadi azamatullah bi'azamatika ya Allah, binubuwatika ya Muhammad, biwalayatika ya Ali, biwalayatika ya Ali, ya Ali, ya Ali, adalah rangkaian sistem yang hadir di alam semesta semenjak awal masa. Jadi dengan seseorang bersaksi dan mengetahui bahwasanya dia muwali ke Amirul Mukminin adalah permintaan, dan itu adalah keselarasan dengan alam semesta, dengan alam wujud ini. Karena a'immah bukan hanya permasalahan wilayah takwiniyah, wilayah dalam sifat syariat, tapi lebih signifikannya di alam semesta ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan beriman kepada wilayah Ahlul Bait.